apa saja mungkin mata pelatihan atau jenis-jenis pelatihan yang bisa diberikan? Layanan pelatihan berbayar ini sudah memberikan perubahan mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diklat, ketemu lagi di segmen Bagi Ceban, berbagi ilmu, cerita bersama narasumber. Kali ini tim Bagi Ceban berada di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya kita berada pada kegiatan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi program pelatihan dan pengembangan pusat dan provinsi tahun 2023. Tadi di opening video kan Sobat Diklat udah lihat ya pemandangan view-nya di sini yang cantik gitu ya. Nah, karena pemandangan yang bagus itu makanya tim Bagi Ceban nggak mau menyia-nyiakan waktu nih. Kita nge-podcast lagi outdoor kali ini bersama narasumber kita yang cantik hari ini. Nah, nanti kita perkenalkan dulu ya. Sudah bersama kita Sobat Diklat Teh Hairi Mairifah SPSIM PSIT. Kalau selama ini kita manggilnya Teh Riri. Selamat datang Teh Riri. Iya, selamat datang. Akhirnya ketemu Terima lagi kita kasih. ya. Halo. Nah, Sobat Diklat, beliau ini adalah Widya Iswara Ahli Madya dan juga Ketua Tim Kerja Perencana dan Pengembangan Diklat pada Pusdiklat KKB. Nah, Bu Teh Riri, ini sebelum kita nanya-nanya ya, Mimin pengen memberikan informasi sedikit nih ke Sobat Diklat. Sebagai informasi awal, Sobat Diklat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2021, ini tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Melalui PNBP ini, Pusdiklat merupakan lembaga pelatihan terakreditasi yang menyelenggarakan pelatihan teknis substantif di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana atau kami sebut dengan Bangga Kencana, serta program percepatan penurunan stunting. Nah, ini terkait dengan PNBP nih Bu Riri, ini kan termasuk hal yang cukup baru ya di BKKBN nih Bu Riri, baru tahun 2021. Tadi di PMK-nya disebutkan bahwa bersifat volatil nih Bu Riri. Bisa dijelaskan nggak ke Sobat Diklat juga maksudnya apa sih kalau PNBP yang bersifat volatil ini Bu Riri? Oke, terima kasih Mbak Mayang ya. Jadi teman-teman Sobat Diklat yang saya sayangi, kayak kita sapa dulu kali ya Mbak Mayang ya. Halo. Silakan. Halo. Nama saya Riri, saya dari Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana. Saya bagian di tim untuk perencana dan pengembangan Diklat. Tentunya untuk kita bilang volatil itu apa sih ya, kemudian PNBP itu apa, mungkin gini aja, yang lebih sederhananya adalah Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana itu saat ini membuka layanan, yaitu layanan pelatihan berbayar. Sehingga layanan pelatihan berbayar ini diberikan kepada teman-teman Sobat Diklat yang mungkin pada dalam kurun waktu tertentu belum pernah ikut Diklat atau ikut Diklat dalam jangka waktu yang sudah lama kemudian tidak ikut Diklat lagi. Nah, itulah yang kami sekarang membuka layanan baru, tidak hanya melalui pemanggilan peserta dari pembiayaan APBN, tetapi juga saat ini menggunakan layanan berbayar, yaitu layanan PNBP.
PNBP singkatan dari penerima negara bukan pajak, sehingga BKKBN saat ini sudah diberikan mandat oleh Kementerian Keuangan untuk membuka layanan pelatihan berbayar. Dan hal ini dikenakan tarif tentunya. Jadi Sobat Diklat kalau yang punya saving gitu ya, untuk sebagai ASN atau sebagai mahasiswa atau sebagai kader atau sebagai mitra kerja dari BKKBN kaitan dengan program pencegahan stunting, program percepatan penurunan stunting, atau juga sobat-sobat diklat yang sedang menggeluti tentang ilmu-ilmu kependudukan, pembangunan keluarga, tentunya sangat tertarik dengan layanan berbayar ini. Jadi untuk tarif volatif sendiri kita berikan tarif yang saat ini memang tarifnya itu disesuaikan dengan kebutuhan layanan pelatihan, yang disesuaikan dengan banyaknya beban dari mata pelatihan, kemudian jam pelajaran, itu yang kami berikan layanan. Baik. Nah, tadi kalau di PMK-nya itu ya, Mbak Riri, bahwa ini adalah pelatihan teknis substantif kependudukan dan keluarga berencana, begitu ya. Nah, apa saja mungkin mata pelatihan atau jenis-jenis pelatihan yang bisa diberikan di PNBP ini, dan kira-kira siapa saja target untuk pesertanya ini, Mbak Riri? Ya, kita bisa katakan bahwa karena program di BKKBN itu teknis substantif, artinya betul-betul membahas tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kami memberikan layanan-layanan, yang pertama adalah layanan pelatihan demografi, di mana nanti peserta akan diberikan tentang ilmu-ilmu dasar tentang demografi, tentang kependudukan, yang tentunya nanti banyak hal yang bisa diperoleh ya. Para peserta akan memperoleh penceramah, para praktisi, dosen dari misalnya kita bermitra dengan LDUI, Lembaga Demografi UI. Nah, itu yang kami nanti bisa berikan. Kemudian juga kami juga bermitra di berbagai lembaga gitu ya, baik itu di mitra dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu yang kami bisa berikan. Kemudian yang kedua adalah menu layanan pelatihan untuk pencegahan stunting, yaitu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dan Pencegahan Stunting. Dan di sini kenapa kita ambil layanan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dalam bentuk pelatihan? Karena ini merupakan satu program unggulan dari BKKBN yang tentunya mitra kerja, kemudian kader, kemudian ada banyak di Pemda begitu ya, tertarik untuk memberikan pelatihan ini agar bisa mengelola program tentang Bina Keluarga Balita. Yang ketiga adalah layanan pelatihan untuk kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas ini banyak sekali juga menjadi program unggulan di beberapa wilayah, dan itu menjadi inovasi dari BKKBN yang sudah memang dari tahun-tahun sebelumnya gitu, itu menjadi pelatihan yang unggul, gitu. Pelatihan teknis unggul untuk program kita di lapangan. Saya kira itu. Oke, berarti ada 3 tema pelatihan ya, Mbak Riri. Nah, ini misalkan dari Dinas KB gitu ya, atau Kabupaten Garut atau Kabupaten mana saja, bahkan seluruh Indonesia, kira-kira ada yang berminat untuk mengikuti pelatihan PNBP ini, caranya gimana sih? Terus mungkin mekanisme pendaftarannya nanti, pembayarannya bagaimana, itu gimana nih? Baik, kami telah memberikan surat penawaran pelatihan di seluruh kementerian lembaga, kemudian di Pemda, mitra terkait, baik itu juga di kalangan akademisi, melalui surat dari Bapak Kepala BKKBN. Sehingga di sana kami juga sudah ada seperti barcode, kemudian ada link pendaftaran atau link registrasi yang kami siapkan. Tetapi kami juga punya layanan offline dalam pendaftaran. Teman-teman Sobat Diklat bisa mendaftar di 8 UPT kami. Jadi ada 8 UPT, baik itu di wilayah Pulau Jawa. Ya. Jadi 8 UPT ini apa saja? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di 8 UPT ada di Bogor, UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana di Bogor, kemudian di Garut,
di Cirebon, kemudian di Ambarawa, Banyumas, kemudian di Pati, Malang dan Jember. Jadi tersebar di Pulau Jawa ini di 8 kabupaten kota. Kita punya layanan UPT yang bisa menerima registrasi secara offline atau online, sehingga Sobat Diklat yang wilayahnya terdekat bisa mendaftar. Tetapi tidak menutup kemungkinan seluruh Indonesia bisa mendaftar melalui link registrasi yang telah kami adakan di flyers yang kami adakan di media sosial di Pusdiklat. Baik, jadi bisa langsung di barcode tadi, maupun mungkin yang bisa daftar langsung yang secara dari dinas gitu ya. Nah, tadi untuk mekanismenya sudah. Nah, untuk jadwal kemudian biaya pendaftaran pelatihannya itu baik tadi daring bisa, ada luring juga. Itu untuk di tahun 2023 ini berapa nih Mbak Riri? Ya, untuk jadwal kita sudah membuka pendaftaran dari mulai tahun 2023 di awal Januari sampai 31 Mei. Jadi ini pendaftaran di tengah tahun dan pelaksanaan pelatihan akan dimulai di bulan Juni sampai bulan Desember, dan itu tentatif jadwalnya sesuai dengan kuota yang diberikan oleh kami setiap penyelenggaraan pelatihan. Jadi di dalam satu kuota itu minimal ada 25 peserta yang akan dilatih, sehingga untuk daring ya? Untuk daring dan ya? online. Jadi kita buka metode pelatihannya baik itu daring dan luring. Jadi teman-teman Sobat Diklat yang mau misalnya dengan biaya terbatas bisa mengikuti yang daring. Tapi kalau punya biaya yang lebih, tentunya kita bisa mengundang di tatap muka langsung pelatihan secara luring. Baik, nah misalnya tadi kotanya kan 20 nih, Teh Riri. Kalau seandainya dari Kabupaten Garut tidak nyampe 20, kemudian mungkin nanti ada dari Kabupaten Ciamis atau mungkin dari provinsi lainnya itu ada peserta lain juga nggak nyampe 20, ini bisa digabung nggak kira-kira ya? Ya. Bisa join ya? Baik Mbak Mayang, jadi tentunya kita menyesuaikan, jadi kuotanya 25, maka nanti kita akan saling subsidi gitu ya. Jadi menunggu sampai kuota itu terpenuhi, maka nanti kita akan memanggil. Ketika kuota terpenuhi, peserta akan dipanggil melalui baik dari UPT pemanggilannya atau langsung melalui mandiri, pemanggilan cara mandiri seperti itu. Orang baik. Nah, tadi ada dijelaskan juga sama Mbak Riri tadi tentang biaya ya. Di biayanya itu include apa saja, atau mungkin rincian alokasinya ini yang tadi biayanya itu meliputi apa saja nih? Apakah mungkin tadi kan di awal Mbak Riri pernah bilang tadi sertifikat ya, kemudian ada narasumbernya juga, mungkin ada konsumsi kalau yang luring, ya itu apa saja nih kira-kira nih Mbak Riri? Oke. Sobat Diklat yang mau ikut layanan kami itu tentunya kalau daring kami akan memberikan modul pembelajaran, atau nanti kami juga akan mendatangkan para penceramah, praktisi, kemudian narasumber yang memang ahli di bidangnya. Kemudian juga pengajar-pengajar dari BKKBN sendiri yang mengetahui program substansi secara mendalam. Kemudian untuk biaya komponen untuk daring itu including sertifikat, training kit yang akan dikirimkan kepada seluruh peserta. Selanjutnya untuk luring tentunya ada biaya makan ya. Makan itu nanti karena dia seharian, karena seharian pelaksanaannya mulai dari jam 8 sampai jam setengah 5, itu jam kerja, sehingga nanti ada snack pagi, makan siang, kemudian snack sore. Nah, kemudian sertifikat, diklat kit, kemudian modul pembelajaran tentunya kami berikan juga. Baik, luar biasa ya Sobat Diklat ya. Jadi banyak nih manfaat yang nanti bakal diperoleh oleh peserta pelatihan. Nah, kemudian nih Mbak Riri, kita kan mungkin di tahun depan ada target untuk angka stunting gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Riri nih kira-kira bagaimana sih peluang atau mungkin target untuk pelatihan PNBP di Balai Diklat di tahun 2023 atau sampai ke depannya nih? Ya, baik.
Baik, layanan PNBP baru dimulai di tahun 2023 ini untuk BKKBN, untuk layanan pelatihan berbayar. Tetapi untuk di tahun 2024 sampai selanjutnya, menu-menu pelatihan akan ditingkatkan. Jadi kami mengikuti progres dari program. Jadi program akan terus berkembang di BKKBN, maka progresnya diikuti dengan proses bisnis yang seperti apa. Kami ikuti dengan pelayanan pelatihan yang mengikuti dari apa yang menjadi perkembangan program kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian selanjutnya menu-menu pelatihan akan dikembangkan, kemudian juga kami akan buka untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat struktural, baik itu kepemimpinan, kemudian diklat-diklat pembentukan seperti latihan fungsional dasar bagi jabatan fungsional, kemudian juga latihan-latihan seperti Latsar CPNS kami akan buka juga untuk perkembangan di tahun-tahun berikutnya. Berarti Mbak Riri selain nanti pelatihan teknis substantif, ada pelatihan manajerial juga ya nanti ke depannya yang akan bisa bersifat PNBP juga ya. Wah, luar biasa nih. Nah, tadi kan Mbak Riri udah cerita nih ya, akan kedepannya akan semakin berkembang lagi, kebutuhan untuk pelatihan juga pasti akan berkembang lagi. Mungkin ada nggak untuk dari Mbak Riri nih, untuk mungkin sebagai saran bahwa kalau pelatihannya ini pasti ada gitu, maksudnya sudah disiapkan. Namun bagaimana nanti di masing-masing orang mandiri maupun di masing-masing instansi atau dinas ini untuk menyiapkan atau memplot untuk anggaran untuk pelatihan nih. Mungkin selama ini agak kurang gitu ya diprioritaskan untuk anggaran pelatihan nih Mbak Riri. Ya, baik. Baik, Sobat Diklat, tentunya di setiap institusi, baik itu di pusat dan daerah, ada perencanaan tentang peningkatan kapasitas SDM. Nah, peningkatan kapasitas SDM, kami akan melakukan yang namanya kegiatan analisis kebutuhan pelatihan untuk di setiap institusi. Tentunya di tahun 2023, kami bekerja sama dengan UPT Balai Diklat yang dimiliki oleh Pusdiklat. Tentunya kita mau buat rencana untuk analisis kebutuhan pelatihan yang melihat anggaran-anggaran yang disediakan dalam untuk meningkatkan kapasitas di luar BKKBN gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika kemampuan dari institusi ini untuk bisa mengirimkan pegawainya untuk ikut pelatihan, itu juga kami pertimbangkan, dan itu menjadi tarif yang mungkin nanti kita bisa ajukan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Dan kita juga melihat kebutuhan akan ASN ini untuk pengembangan karir, kemudian untuk promosi, atau juga bagaimana tentang teknis pengelolaan program. Mungkin karena ini pelatihan teknis substantif, lebih banyak ke kebutuhan untuk pengelolaan program dan bagaimana sinergitas antar lintas sektor ya. Jadi kita saling bekerja sama dengan di luar BKKBN, itulah yang paling penting. Jadi untuk layanan pelatihan ini mengarah pada kita bermitra dan bisa memberikan pembangunan, menuju pada pembangunan berwawasan kependudukan, dan kita bisa menuju dengan yang namanya capaian stunting itu menurun di tahun 2024 dalam jangka pendek. Seperti itu. Baik, jadi Sobat Diklat, teman-teman dari Pusdiklat ini merencanakan pelatihan tidak hanya langsung merencanakan gitu ya, tapi ada proses analisis apa Bu tadi? Kebutuhan pelatihan. Nah, itu ada kesenjangan, nah itu yang harus ditingkatkan apa gitu ya Bu, makanya diberikan untuk pelatihan gitu ya. Nah, terakhir nih Bu Riri, kira-kira saran untuk kami di Balai Diklat ini, kan kebetulan untuk PNBP masuk di target Perkin dan SKP kami, dan ini termasuk hal baru untuk di Balai Diklat. Saran untuk kami Balai Diklat ini kira-kira untuk optimalisasi pelatihan PNBP bagaimana? Untuk menarik gitu ya, supaya yang daftar juga banyak, supaya informasinya juga tersebar luas dengan baik. Nah, sarannya apa? Kemudian mungkin panduan untuk Balai Diklat ini untuk itu tadi PNBP supaya optimal ya, bagaimana nih Mbak Riri? Ya, baik. UPT Balai Diklat saat ini diberikan target untuk tahun 2023 satu angkatan di masing-masing UPT Balai Diklat. Saya kira target itu tidak terlalu berat ya. Tentunya dalam kurun waktu setahun, kami yakin optimis di Pusdiklat setiap UPT bisa memperoleh sasaran
peserta pelatihannya ya. Nah, tetapi ada cara-cara strategi yang biasa digunakan. Tentunya kami berharap teman-teman UPT bisa belajar tentang marketing. Jadi marketing ini kita bisa ambil adopsi dari berbagai, tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi dari kalangan swasta kita bisa lihat. Karena dunia semakin semakin komersil gitu ya. Dan ini menjadi kebutuhan pemerintah untuk bagaimana kita berkontribusi untuk pelayanan pemerintah ini bisa mendatangkan pendapatan untuk negara. Jadi kita coba untuk melihat berpikirnya itu bisnis ya. Jadi bukan lagi berpikir hanya pada bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat saja, tapi ada unsur bisnis dan itu dipelajari. Mungkin nanti teman-teman UPT bisa ikut yang namanya penguatan tentang strategi marketing, baca banyak buku tentang marketing, kemudian juga sekarang ada media-media gratis yang bisa digunakan, baik itu media sosial, kemudian juga ya seperti podcast ini. Jadi Mbak Mayang nih, teman-teman Sobat Diklat udah berupaya dengan menggunakan podcast bisa berpromosi, bisa bersosialisasi dengan mudah, dengan dilihat viewersnya dengan banyak followers juga. Betul, sosial media juga ya Mbak Riri bisa ya. Nah, Sobat Diklat, kita sudah beberapa pertanyaan tadi nih udah ngobrol-ngobrol nih Mbak Riri nih, seru juga dan mendapatkan informasi yang pas banget nih, kita langsung ke narasumber yang ahli di PNBP. Nah, Sobat Diklat, tadi udah banyak nih informasi-informasi yang disampaikan oleh Mbak Riri ya tadi terkait bagaimana sih PNBP itu apa sih gitu ya, kemudian gimana cara daftarnya ya, kemudian biayanya bagaimana, dan tadi juga sudah dimotivasi nih sama Mbak Riri bahwa Balai Diklat juga mungkin tim Pusdiklat lainnya juga harus belajar strategi marketing gitu supaya kita memajukan nih target untuk PNBP kita, apalagi di tahun depan menurut Mbak Riri tadi akan lebih ditingkatkan lagi targetnya gitu ya. Luar biasa, terima kasih nih Mbak Riri sudah banyak memotivasi dan memberikan informasi yang berharga buat kita. Terakhir banget, boleh dong Mbak Riri minta closing statementnya nih buat Sobat Diklat kita. Ya, baik Sobat Diklat, terima kasih ya Mbak Mayang udah dengan podcastnya, dengan timnya yang bisa ngundang kami di Pusdiklat. Kami sangat apresiasi. Jadi ada closing statement ya. Closing statement kita adalah kapasitas kita sebagai seorang ASN itu tidak diukur dari hanya bekerja, tetapi juga dalam pengetahuan. Sektor publik menjadi sektor yang paling depan untuk memberikan pengetahuan terbaik bagi masyarakat. Tentunya layanan pelatihan berbayar ini sudah memberikan perubahan mindset bahwa pelatihan itu adalah eksklusivitas dalam memperoleh pengetahuan. Tidak lagi Sobat Diklat hanya terpaksa mengikuti diklat, ditugaskan oleh atasan, tetapi juga Sobat Diklat sudah sadar bahwa untuk meningkatkan kapasitas pengetahuannya, Sobat Diklat bisa memberikan anggaran lebih gitu untuk mengikuti program layanan pelatihan berbayar yang diselenggarakan oleh BKKBN. Tentunya juga kami juga mengundang para mahasiswa di universitas, akademisi, guru yang bisa berkontribusi pada kaitan dengan dunia kependudukan, yang ingin belajar lebih, ingin sharing pengetahuan, itu menjadi tujuan kami untuk memperluas layanan di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa Sobat Diklat, motivasi dari Mbak Riri hari ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa berbagi sharing pengalaman tadi itu dan motivasi ya Mbak Riri ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Riri sudah mau diundang di Bagi Ceban dan mau berbagi cerita dan ilmu. Nah, Sobat Diklat, tadi setelah closing statement dari Mbak Riri, maka kami tim Bagi Ceban dan saya Teh Mayang mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di Bagi Ceban berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Bagi Ceban, berbagi ilmu, cerita bersama narasumber. Terima kasih. Nah, nanti kita perkenalkan dulu ya. Terkat dulu dong, kepencet coy.
contekan gue. Mungkin ada konsumsi kalau yang luring, ya itu apa saja nih kira-kira nih Mbak Riri? Baik. Ganti angle dulu. Ya. Bersifat PNBP juga ya, wah luar biasa nih. Bocor. Apa? Ini. Oh, masuk kamera. Oh. Ulang lagi ya? Oke. Lu kok malah. Wait. Coba. Baik. Kenapa? Fotonya mau dilihatin nggak? Oh enggak usah. Hah? Mau liatin juga nggak apa-apa. Udah apa? Mau dilihatin nggak sepatunya? Sepatunya? Oh iya. Boleh. Ya bagusnya apa